كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Andini Sihombing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Dawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Mawaddah. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan dua dari beberapa dari materi kita. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang HAM dan implementasi Pancasila. Yang kedua, kami akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human right yang terdiri dari kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, hak untuk memeluk dan menjalankan suatu agama, hak untuk bepergian, berkunjung dan berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. Yang kedua, hak asasi politik atau politic right yang terdiri dari hak suara dalam pemilihan, hak mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, hak diangkat dalam jabatan pemerintahan, hak kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, hak memberikan pendapat atau usulan berupa petisi. Yang ketiga, hak asasi peradilan atau procedural right yang terdiri dari hak menolak digeledah tanpa adanya surat perintah, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam proses hukum, hak mendapatkan pembelaan hukum, hak mendapatkan kepastian hukum, hak memperoleh perlakuan adil dalam hukum. Yang keempat, hak asasi sosial budaya atau social and cultural right yang terdiri dari hak memperoleh pendidikan yang layak, hak mengembangkan minat dan bakat, hak mendapat jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memilih dan menentukan pendidikan. 5. Hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, rights of legal. Hak yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, memperoleh layanan dan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum, mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. 6. Hak asasi ekonomi atau property right. Mendapatkan kebebasan dan membeli sesuatu, mendapatkan kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, hak milik atas sesuatu, dan hak untuk menikmati sumber daya alam atau SDA. Ciri-ciri hak asasi manusia. HAM terdiri 4 ciri-ciri pokok, yaitu hakiki, universal, tetap, dan utuh. 1. Hakiki. Ciri-ciri pokok HAM yang pertama adalah sifatnya yang hakiki. Artinya, hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya, HAM merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. 2. Universal. HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas dan apapun dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, HAM tetap harus dijunjung tinggi. HAM juga tidak memandang kedudukan, baik berdasarkan ras, suku, agama, status, usia, dan sebagainya. Karena setiap manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. 3. Tetap. HAM bersifat tetap, artinya HAM akan terus melekat pada diri seorang manusia karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan diambil secara sepihak.
karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia. 4. Utuh. Ciri-ciri HAM yang terakhir adalah bersifat utuh. Artinya, hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya, hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, dan hak politik, dan hak lainnya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Komisi Perlindungan Anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kelima, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara secara umum dapat diartikan sebagai berdirinya sebuah negara karena memiliki unsur yang membentuk suatu negara, yaitu warga negara. Status kewarganegaraan seseorang warga negara berakibat terhadap peran dan kedudukannya di dalam suatu negara. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara ialah orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga artinya peserta atau anggota, sedangkan negara artinya sekelompok manusia mendiami suatu wilayah tertentu dan dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satu politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kedudukan warga negara. 1. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang politik. Hak warga negara Indonesia di bidang politik yaitu hak yang diakui negara dalam kedudukannya sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan yang sama di bidang politik. 2. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum. Indonesia dalam bidang hukum. Jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1. Pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas, kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani secara sama di depan atau di dalam hukum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang ketiga, persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada hakikatnya, bahaya yang mengancam negara menjadi ancaman semua warga negara. Oleh karena itu, warga negara Indonesia mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Dengan kata lain, memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Ada 5 kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia